sudah 11 hari ini ya tergenang. Kemudian tadi kalau jumlahnya tadi memang ada di Tempuran dan Berpucuk. Terus kemudian ya pembangunan tanggul dan normalisasi akur Watu Jagon ya. Ini hulu hilir sejauh 4 km ya. Ini kemarin yang disampaikan oleh Pak Jenny, salah satu kaitannya dengan pengatasan termasuk sumber resapan, kesadaran masyarakat untuk membuang sampah ya. Termasuk kemarin juga disampaikan oleh Pak Jenny kaitannya saluran air atau drainase dari jalan yang dibangun itu. Karena jalan-jalan itu memang tidak ada drainase atau saluran airnya, jalan saja begitu. Kemudian memang kaitannya kesehatan, mulai ya gatal-gatal, ispa, mual, diare ya, sampai muntah-muntah itu. Tapi alhamdulillah kita punya 2 posko yang di sana di Berpucuk dan di Tempuran. Saya cek kalau dari sisi obat-obatan insya Allah tidak ada masalah. Biasanya kadang-kadang gubernur itu yang menjadi pencermatan itu adalah ibu hamil. Pembersihan sampah itu saya menurut Pak, apakah itu dilaksanakan setiap mingguan, apakah bulanan, yang penting itu ada yang menjaga di sana sehingga bila ada sampah dieksekusi. Lagi pun juga karena ini ada 3 sungai akur yang melintas di sana, ada akur Watu Jagon, akur Jombor, dan akur Balongai. Itu ketika kita jaga itu potensi bemo Pak. Bemo itu kan minggu sudah jelas itu Pak, sudah kayak sawah itu sudah. Nah itu kerja sih Pak. Orang-orang itu kadang motong sampah, potong batu, pohon apa itu pohon pisang dilempar gitu aja Pak. Karena proses sudah umum, sudah bersih, mungkin sultan Pak. Nah kami dengan Pak Kades sudah melakukan sosialisasi Pak. Mohon sampah kita fasilitasi, kita ambil door to door setiap rumah, kita tarik retribusinya. Nah ini nanti kita akan teruskan dengan kegiatan untuk minta pelayanan pengambilan. Jadi Tempuran ini adalah panji ulang tahun yang menurut kami menuju BWS agak sedikit berbeda dengan kami. Data yang dapat itu dari terdampak lebih parah dari yang lain. Karena kemarin itu memang sangat meluas itu karena jalan tolnya belum jadi sehingga terputus aksesnya. Jelas salah satu dusun jelas gitu. Sekarang ini kan ada jalan tol sehingga terbelah. Tapi dari ketinggian air lebih tinggi dari tahun ini. Terus durasinya lebih panjang sekali. Kalau dulu itu 5 hari surut Pak. Hari ini sampai 12 hari belum surut. Ini ada kemudian itu dari apa? Kami Pak Mohon. Terus yang sama juga terkait dengan cerita masyarakat. Jadi kami di sini Pak, hampir tiap hari itu tidak bisa tidur. Ada cemoohan, ada tulisan yang kata-kata tidak senonoh pada kami, ya kami tetap harus kepala dingin. Cuman masalahnya ini saya sadari memang sawah ini Pak, dulu sebelum sekarang hampir 12 hektar yang terendam. Bahkan sawahnya Pak Kepala BPD itu tidak pernah panen di sana Pak, tidak tahu. Baik tebu maupun sawahnya tidak pernah panen di sana, memang seperti ini. Nah untuk tahun 2020 ini aja agak panjang. Kalau dulu awal tahun sudah banjir, sekarang tidak Pak. Tetapi di akhir-akhirnya malah lebih parah. Ini menjadi kenapa kami sangat antusias terkait dengan adanya penyelesaian pada pagi hari ini. Memang di sana terkait dengan sampah Bapak sekalian, memang di Tempuran ini banyak pemulung sampah. Jadi ada katakanlah bahasa Jawa ini bos pemulung gitu Pak. Ini bos pemulung itu sawah di sana semua. Dan dulu itu masih banyak barongannya dan benar dikatakan oleh Pak BWS tadi dari bawahnya sengaja dibuang di pinggir sungai. Ya karena nanam hutan hanyut gitu Pak. Tapi sekarang ini sudah kita antisipasi Pak, sudah kita selesaikan dan memang di sana juga secara masyarakat berkurang. Ada bak apa namanya bin kontainer tempat sampah itu banyak sana. Tapi membuangnya di sebelahnya Pak, tempatnya. Alasannya kita minta pelayanan dapat dilayani Pak. Kalau di tempatnya nanti membusuk, biar kita buang di sebelah gampang ambilnya gitu Pak. Maksudnya.
Terus yang kedua, kita sarankan kepada daerah, Pak Kades, daerah siap kerjasama. Jadi ambil 3 bulan, tergantung pada dinasnya berapa hari, 1 hari atau 1 bulan, siap untuk bayar, tapi belum berkunjung. Dan mohon bantuan kepada daerah untuk bisa dari kami untuk pengambilan sampah-sampah yang di sana. Apakah setiap bulan 1 kali? Dan yang saya juga, karena tadi durasinya lebih lama asalnya. Bahkan kalau sudah sedikit langsung meluap. Dulu Pak di perumahan Kempuran itu tidak sekali hampir semua terdampak. Warganya mengungsi semua. Tinggal 2 orang paling sore dengan kalau saya mengambil ke sana hanya tinggal 2 kakak APBD yang sana. Yang dekat dengan jalan, yang lainnya sudah mengungsi Pak. Di perumahan. Kalau di penduduknya itu masih ada yang tinggal di warganya yang di sebelah-sebelahnya. Jadi artinya sebetulnya dari segi keterpurukan warga lebih parah tahun ini Pak. Cuma memang cakupannya luasnya tidak seluas kemarin, karena kemarin itu tidak ada penghalangnya, sekarang itu ada penghalangnya berupa jalan tol yang bisa keluar. Tapi sekarang ini walaupun parah, tapi bisa keluar masuk Pak, karena Pak masih tidak terputus. Kalau dulu banjirnya yang mau saya saja sudah terputus Pak, Kempuran dengan desa yang lainnya sudah ada lagi. Makanya begitu tidak ada kalau dari segi luasannya lebih banyak, tapi dari segi hari ini dari segi masyarakat terdampak banjir lebih banyak dan lebih luas. Ternyata sampahnya tidak seperti yang kita perkirakan. Ini sampah yang tertahan di trash bag. Kemudian, akibat tertahan ini ada beda tinggi Pak. Jadi kalau di hilirnya trash bag ini dengan yang di hulunya itu beda tingginya 1,6 meter. Inilah yang menyebabkan backwater ke belakang sehingga air lajunya agak terhambat. Kemudian hal lain di Jombo itu ada tanggul yang belum, ada sungai yang belum ditanggul sehingga meluber masuk ke jalan, melalui jalan ini ke arah perkampungan. Ini memang daerah cekungan. Nanti kami akan dari Tempuran sejauh ini seperti apa? Hari ini kita rapat koordinasi terutama untuk mendengarkan penjelasan BPWS terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan di daerah banjir ya, di Tempuran, di Watu Dakon, Jombok dan sebagainya. Jadi akhirnya kan kita tahu bahwasannya kalau kemarin ada kendala itu di trash track itu ternyata itu ada kaitannya juga dengan penanggulan ya yang belum selesai dan sebagainya, sehingga kemudian kita hari ini kan tahu petanya ya, paling tidak tahu petanya masalah banjir ini, sehingga kalau tahu petanya kita bisa menyusun langkah-langkah untuk penanganan ya, seperti bahwa penanganan banjir ini tidak bisa ditangani oleh Kabupaten Mojokerto sendiri karena itu kaitannya juga dengan Kabupaten Jombang, sehingga paling tidak kita perlu foto ketemu ya kan. Kemudian ada masalah sampah di sana, sampah tentu di sini DLH Kabupaten Mojokerto ya dengan Pak Camat, Pak Kades bagaimana menangani sampah ini, termasuk sampah yang di trash rek yang butuh bantuan nanti dari PPLB ya Pak BPWS ini, dan juga kemudian masalah-masalah yang lain ya, masalah-masalah yang lain ini saya pikir masalah-masalah yang ada di masyarakat yang membutuhkan penanganan segera, seperti untuk mengurangi elevasi atau debit air ini, pompa yang sudah disediakan oleh BPWS 3 unit nanti akan kita tambah, BPD juga akan minta bantuan, kemudian dari PU juga, sehingga harapannya nanti air ini ketinggiannya semakin berkurang karena itu yang dari masyarakat. Kemudian kaitannya dengan kesehatan, kaitannya dengan makanan dan sebagainya tentu kita sudah ada posko ya. Kemudian kaitannya pertanian tadi juga akan jadi dari segala sisi harapannya masyarakat ini tidak terlalu terdampak lah akibat banjir ini, walaupun memang tadi kesimpulannya daerah ini kan daerah cekung. Kalau cekung itu berarti ya tidak bisa menghindari banjir, tapi paling tidak kan kita bisa meminimalkan sehingga seperti tadi pertanian yang mungkin hanya 1 kali nanti bisa kita tingkatkan 2 kali. Kemudian kalaupun terjadi banjir itu tidak terlalu lama tetapi langsung mengalir
ya, tidak sampai sekarang ini yang sampai hari ke-12 ya kan. Mungkin nanti hanya mungkin 1 hari atau mungkin langsung berapa jam itu sudah bisa berkurang. Itu harapannya itu. Untuk statusnya sendiri seperti apa sih saat ini, Pak? Tanggap darurat ya. Iya, tanggap darurat. Mulai tanggal berapa, Pak? Tanggal Mulai 1 Januari ini sampai 31 31 Maret ya. Artinya dengan tanggap darurat ini pemerintah seperti apa, Pak? Ya, kalau dengan tanggap darurat ya tentu pemerintah sesuai aturan tanggap darurat. Nanti pengerahan segala sumber daya, tenaga kita, keuangan dan sebagainya ya kita arahkan untuk penanganan banjir ini atau penanganan tanggap darurat ini. Artinya masyarakat nggak usah khawatir lagi soal logistik dan sebagainya. Insya Allah nggak usah khawatir saya itu. Insya Allah kita cukup. Tadi Dinas Sosial ya, insya Allah tadi pangan juga kan dalam kondisi cukup. Jadi nanti kalau ada kekurangan, kita ada 100 ton, Mbak. nah insya Allah itu seperti itu.